Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kaget nih, saya dapat kabar NU makin mesra dengan PDIP. Ya, Gus Yahya, Ketua PBNU hari ini menyatakan bahwa NU dengan PDIP bukan sekedar partner, tapi sudah punya kesamaan dasar, perjuangan yang sama untuk masyarakat. Wow, kalau nggak salah dengar, mungkin ada kabarnya ini ya. Gus Yahya di awal menjadi Ketua PBNU, bahkan kalau nggak salah sebelumnya, menyatakan bahwa NU tidak akan berpartai. Ya jelas NU bukan partai, tapi kalau berdekatan dengan partai politik, kan itu justru yang harus dihindarkan. Jangan sampai ormas terbesar di Indonesia pada akhirnya bisa dipengaruhi oleh partai politik. Ini yang berbahaya. Dan indikasi ini muncul gitu. Dengan ucapan Gus Yahya bahwa PDIP dengan NU punya kesamaan yang dasar, bukan hanya partner, berarti sudah sama gitu. NU, PDIP sama. Sudah jelas perbedaannya banyak, jelas perbedaannya mendasar. Dan kita lihat PKB yang dilahirkan dari rahim NU justru seperti yang menjauh. Apakah NU yang menjauhi PKB atau PKB yang menjauhi NU? Saya kira lebih cenderung ke yang pertama. NU yang menjauhi PKB. Apakah Gus Muhaimin atau Caimin ini tidak mendukung Gus Yahya saat pemilihan ketua NU? Ya mungkin saja. Ini juga kan begitu politis nuansanya. Bahkan kita lihat Gus Muhaimin yang sudah mendeklarasikan menjadi Capres 2024 ini sudah mulai kritis juga dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, apakah itu strategi politik? Tentu bisa dibaca seperti itu. Saya cuplik kalimat detailnya ya. Yang jelas dalam hal ini PDIP akan menjadi bukan hanya sekedar partner, tapi akan menjadi salah satu komponen senyawa dalam perjuangan. Wow. Padahal yang kita tahu hari ini faktanya PDIP adalah partai yang kadernya terbanyak terjerat kasus korupsi. Korupsinya nggak main-main. Dana rakyat, hak rakyat, bansos, Juliari Batubara. Bahkan satu juga pelaku, Harun Masiku, hilang entah kemana. Seperti orang yang terhebat di negeri ini sampai nggak bisa ditangkap. Kenapa NU tidak bersenyawa dengan yang ruhnya lebih dekat? Partai-partai Islam misalnya. Kan lucu jadinya kalau mendekat pada PDIP kemudian menjauh pada partai Islam. Ini justru yang kita khawatirkan sebagai rakyat. Jangan sampai kemudian di antara sesama Islamnya kemudian pecah belah, kan repot. Ya sudahlah, mudah-mudahan di dalam tubuh organisasi NU yang begitu besar ini muncul dialektika, dinamika, diskusi, dan berujung pada concern terhadap kemaslahatan umat Islam. Karena ormas ini didirikan tentu fokus utamanya untuk mengembangkan umat Muslim Nahdlatul Ulama yang kemudian bersinergi dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan partai-partai Islam. Insya Allah kita berprasangka baik dulu ya. Dan nanti kalau indikatornya mengarah pada yang sebaliknya, tentu kita akan ingatkan lagi, kita akan kritisi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, hari-hari ini kita terus dipaparkan pada gejolak, polemik, kekisruhan, konflik, dan sebagainya. Rasanya tidak ada prestasi yang dimunculkan. Atau saya yang lupa? Buat sahabat semua atau buzzer yang menonton video ini, silakan tunjukkan apa saja prestasi penguasa hari ini. Tentu yang dimaksud adalah selain 11.000 triliun yang ada di kantong itu. Prestasinya apa lagi ya? Yang barusan itu ya jelas prestasi. Bagaimana 11.000 triliun bisa masuk ke saku? Cek mungkin ya. Maka negeri ini darurat membutuhkan orang-orang yang punya prestasi yang jelas. Bukan harta yang berlipat-lipat bertambah. Seperti Gus Yakut 10 kali lipat kan. Seperti LBP yang menjadi menteri paling tajir. Yang bayar pajaknya juga paling mahal katanya di antara seluruh menteri. Ini prestasinya apa? Ya, ada satu orang memang yang dia terus-menerus menunjukkan prestasi. Walaupun dia memang tidak punya uang yang besar. Bahkan dia tidak punya partai. Fokus dia hanya berkarya dan menunjukkan hasilnya. Siapa dia? Kita lihat videonya. Jawab Bung Faisal. Ketika Anies dicalonkan menjadi gubernur, dia minta izin pada ibunya. Apa kata ibunya? Kamu meminta atau kamu diminta? Ibunya menjawab, Anies diminta. Lalu ibunya katakan, Nis, kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanya nama baik. Jaga itu baik-baik. Itu pesan ibunya kepada Anies. Sekarang Anies menjadi gubernur, tetap tidak punya apa-apa. Anies tidak punya partai, tidak punya dana. Yang dia miliki hanya nama baik dan prestasi demi prestasi yang dia punya. Dan itu yang ditakuti oleh PSI. Prestasinya Anies. Berkenan hadir di tengah-tengah kita Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Saya sapa dengan hormat Bapak Anies Baswedan, PhD. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, bantuan operasi tempat ibadah. Sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat, saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Walaupun sekolah minggunya dia cerita-cerita yang lain, tetapi pokoknya guru sekolah minggu. Terdaftar sebagai guru sekolah minggu pasti akan dapat bagian dari apa yang diberikan oleh gubernur kami. Luar biasa, saudara. Jadi rumor-rumor mengenai beliau itu saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja, khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Dan saya masih Ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili hampir 1.000 gembala, menyampaikan kepada Bapak Gubernur terima kasih buat bantuan BOTI. Gitu. Tuhan berkati Bapak, keluarga, dan tugas-tugas kenegaraan. Hadir bersama kita juga tidak asing lagi Pak Jason, Ketua Umum PGPI dan juga sekaligus Ketua PGPI DKI Jakarta, dan Bapak Pendeta Syapar Subit. Beliau ini Ketua Umum Obor Paskah Nasional. Lagi selamat kepada Bapak Pendeta Dr. Johnny Well. Selamat bertugas. Nanti turun 2 minum kopi lagi toh. Dengan Pak Gubernur, Pak John. Dengan Pak Gubernur kita sama-sama minum kopi lagi. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kita kasih dan kita banggakan. Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua itu seperti disampaikan tadi keliru. Beliau sangat nasionalis, orang tuanya sangat nasionalis dan memegang komitmennya. Dan Pak Gub, nggak tahu saya mimpi bagaimana Pak Gub untuk BOTI ini bisa jadi nasional, Pak Gub, karena terbukti baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan. Pak Gub, saya udah ngobrol dengan Pak Hendra, Pak Gub, Wali Kota Jakarta Timur. Dia bilang ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Biro Dokumenter bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? Harus disamakan semua. Tentu proporsional tetapi harus disamakan semua. Satu terima, satu yang lain terima. Itu dia. Jadi membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan menjaga kerukunan umat beragama. Pantas sebagai pemimpin. Itu saja tambahan Pak Gub, maaf ada kelewatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gubernur DKI Jakarta. Pak John, terima kasih. Saya kira apa yang akan kita lakukan, Komandan, sudah kita lakukan. Kita mengcounter semua fitnah, tuduhan, kalau bisa wartawannya itu terutama ada di channel yang kami miliki, itu kita jawab semuanya dengan data dan fakta, dengan karena apa namanya tuduhan-tuduhan itu tuduhan-tuduhan yang tidak mendalam gitu ya. Kita saja, kita kan memang rakyat jelata gitu. Dengan menggunakan sedikit akal pikiran saja, kita searching sedikit saja di Google sudah langsung ketahuan. Datanya tidak seperti yang dituduhkan, faktanya tidak seperti yang dipojokkan. Kita menjawab dengan cara apa? Kita menjawab cara memberikan data dan fakta. Itu saja. Presiden, siap calon presiden. Presiden kita. Awas juga apa bos? Siap, harus jadi presiden bos. Kasih jalan, Pak Presiden, Pak Presiden, Pak Presiden Lombok. Presiden Lombok, Presiden Lombok, Presiden. Ambil jalan, kasih jalan, Pak, kasih jalan. Mari, kasih jalan, Pak, kasih jalan. Mari, jalan, Pak. Izin, Bapak.
foto dulu.